nikahnya Desember, tapi Desember itu untuk keluarga dulu, untuk keluarga, khusus keluarga. Jadi, resepsi buat temen-temen yang lainnya rencananya Februari. Sejak pertemuan pertama Elma dan Ferry langsung merasa cocok. Mereka pun sepakat untuk tidak berpacaran lama-lama. Nggak tahu kebetulan sama-sama udah cocok gitu, jadi bukan yang pacar-pacaran cuma pacaran gitu aja. Dari sekian banyak nama-nama presiden yang dicalonkan, masing-masing selebriti mempunyai satu tokoh yang menurutnya pantas menduduki posisi presiden untuk saat ini. Siapakah calon pilihan mereka? Saya sih ya, saya pro Megawati. Alasannya, ya itu, kita membutuhkan seorang yang punya karisma yang bisa ya dia mungkin masih mempunyai karisma walaupun mungkin dari ayahnya, dari segala macam, dia masih ada karisma. Siapa ya? Megawati. Oh, saya senang sama dia. Megawati sama Amin Rais, kedua-duanya punya kelebihan masing-masing ya. Dan tanpa menyampaikan juga Pak Habibie yang sekarang ini dijalankan, melihat dengan keadaan seperti ini, saya salut dengan beliau bisa pada untuk certain ini apa period gitu, beliau bisa juga menekar atau membuat semuanya jadi ya seenggaknya nggak begitu kacau lah gitu ya. Megawati jelas saya suka sama Mbak Mega. Maksudnya walaupun beliau wanita, tapi misalnya ada juga yang bilang bahwa oh Megawati kayaknya kapasitasnya masih kurang. Ada yang komentar kayak gitu. Tapi menurut saya beliau itu sudah mengalami cobaan yang cukup panjang ya. Masa yang cukup panjang sampai ke sekarang gitu. Cobaannya udah kita semua tahu apa aja. Jadi dari mental saya rasa beliau sudah sangat kuat. Menurut mereka, seperti apakah Presiden Indonesia di masa depan? Kriterianya yang udah pasti dia bisa bertanggung jawab dan bisa membawa rakyat Indonesia kepada keadaan yang lebih baik gitu ya. Dalam arti kata keadaan yang lebih baik itu dengan pemimpin yang baik ya, dengan rakyat yang juga baik gitu, yang masih mau berusaha gitu. Yang pasti tidak ada manusia yang sempurna ya, nggak mungkin ada presiden yang paling bagus atau apa gitu. Yang penting bagi saya dia bisa memimpin ke jalan yang benar dan juga melakukannya dengan benar, dengan serius dan juga tidak menyimpang-nyimpang lagi gitu. Pokoknya yang oke lah, yang masyarakat mencintai juga dan dia juga mencintai masyarakat. Itu aja saya rasa yang paling penting. Yang tidak mementingkan diri sendiri, jadi mementingkan rakyat banyak. Cornelia Agatha atau yang lebih dikenal dengan Sarah dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan ternyata memang tomboy. Setelah mengikuti klub menembak, sekarang ini dia sedang tergila-gila dengan berbagai jenis barang army look. Beruntung Lia bertemu dengan Sony Laluani, sang pacar yang ternyata memiliki hobi yang sama. Kebetulan banget saya tuh ketemu dia juga punya hobi yang sama, bahkan lebih parah dari saya gitu, lebih solid lah gitu. Kalau saya kan memang dari segi artnya aja dan sekedar suka yang easy going lah gitu. Kalau dia tuh bener-bener yang fanatik gitu kan. Jadi dan memang dia juga suka dengan dunia tentara gitu. Dan dulu cita-cita saya tuh masuk akabri. Terus apalagi kalau sekarang punya pacar terus hobinya sama, ya jelas saya sport lah. Terus saya sering beliin dia souvenir, ya kan. Terus dia juga secara nggak langsung dia nih sebetulnya suka sama dunia militer nih. Dia juga banyak ingin tahu. Jadi saya banyak kasih tahu juga, banyak saya kasih. Misalnya dia nanya, ini sebetulnya ini korps apa sih, ini apa sih, itu apa sih, dari sini masuknya kemana sih. Nah itu saya yang kasih tahu pelan-pelan. Suka sebelnya gini, kalau ada barang yang kita sama-sama suka, cuma satu, rebutan. Bagi gadis yang sempat berkuliah di jurusan Seni Rupa Institut Kesenian Jakarta ini, motif loreng baginya memiliki nilai seni yang unik. Kayak sulit dibilang pakai kata-kata ya, yang jelas ada tantangannya gitu. Kalau ngelihat loreng gitu, terus ya mungkin saya juga seneng seni rupa gitu ya. Jadi kalau ngelihat ya loreng-lorengnya, terus desain-desainnya army lock tuh gimana gitu. Kayak misalnya korek, ya kan, korek yang Zippo nih, itu kan bekas perang dunia kedua, ya kan. Sorry. Kadang-kadang orang ini bekas perang Okinawa ini, US Marine.
Marinir Amerika. Ini Sini. kadang-kadang orang suka bilang kok ini dekil amat, dia bilang kan. Tapi mereka nih sebetulnya nggak tahu kadang-kadang. Kalau ini memang saya tetap pengen yang originalnya karena kan ini ada sejarahnya sendiri kan. Kegemaran Lia mengoleksi Armelu banyak mengundang perhatian teman-temannya. Sebagian besar koleksinya adalah hadiah dari teman-teman. Yang manakah yang menjadi favorit Lia? Kalau jaket ini. Ini. Kalau Tony ini. Kalau saya jaket favorit ini. Ini Inggris punya kan. Siapa yang tidak kenal dengan Elma Theana? Gadis yang satu ini selalu menjadi berita. Setelah putus dengan Sultan Georgi, diam-diam Elma menjalin hubungan asmara dengan Ferry Indarto Darmono. Kapan mereka berencana untuk menikah? Nikahnya Desember. Tapi Desember itu untuk keluarga dulu, untuk keluarga, khusus keluarga. Jadi resepsi buat teman-teman yang lainnya rencananya Februari. Sejak pertemuan pertama Elma dan Ferry langsung merasa cocok. Mereka pun sepakat untuk tidak berpacaran lama-lama. Nggak tahu, kebetulan sama-sama udah cocok gitu. Jadi bukan yang pacaran gitu aja. Jadi memang benar-benar pacaran yang ada seriusnya. Kita udah sama-sama udah sama-sama bisa nentuin ke sana, udah bisa ngerti satu sama lain. Jadi udah bisa lah kalau untuk kita berarah yang lebih lanjut lagi. Udah semestinya juga kok. Bukan begitu? Bukan begitu, bukan. Elma dan Ferry berkenalan bulan Agustus lalu lewat orang tua masing-masing. Hubungan mereka memang terhitung singkat untuk menuju pelaminan. Apa yang membuat mereka sepakat untuk cepat-cepat menikah? Selama ini kita saling menjajakinya udah sampai taraf semua-muanya, ya mungkin urusan kerjaan sampai urusan saya juga, urusan Elma juga. Jadi kita coba untuk ke arah yang lebih serius lagi. Baru kenal langsung kawin aja kan lebih maksudnya lebih enak kayaknya sih lebih enak gitu. Soalnya kan masih seger-segernya. Dibanding dengan Sultan, apa sih kelebihan Ferry di mata Elma? Kebetulan kan Elma kenal sama Mas Fai ini nggak tahu gitu. Jadi karena dikenal sama nyokap gitu, terus udah gitu Elma jalan, Elma kenal. Terus cocok karena apa ya, mungkin dia Elma banyak di mall gitu, terus banyak diarahin gitu. Kebetulan Elma suka yang kayak gitu, maksudnya bisa kalau misalnya kita ngobrol atau curhat gitu selalu ada masukan dari dia gitu. Jadi senang, jadi Elma kayaknya aduh ini yang sebenarnya gue cari tuh ini gitu. Maksudnya yang bisa maksudnya kebetulan juga kan Elma pernah bilang kalau ada cowok yang deket Elma tuh harus sayang sama Elma sama keluarga gitu. Kebetulan Fai bisa deket di keluarga Elma gitu. Bisa misalnya kalau nggak ada Elma atau nggak ada, dia suka ke rumah atau memperhatikan adik-adik gitu. Jadi sayang sama keluarga Elma deh gitu. Elma dan Ferry memang tak ingin main-main lagi. Mereka telah menunjukkan keseriusannya. Sebagai bukti, butik yang dikelola Elma sejak dulu kini dipindahkan ke rumah Ferry. Kebetulan sama-sama doyan bisnis ya, doyan dagang gitu. Jadi buat sekarang ini sama jalan sama ya mudah-mudahan aja gitu. Ada rencana bener sih, maksudnya ada rencana serius gitu. Jadi kebetulan dia juga dagang sama jagang, jadi dia bilang udah di sini ada gitu. Lebih pasarnya juga lebih bagus gitu, juga lebih deket gitu ya, lebih deket sama kamu. Ya sebenarnya juga bagus ya, tujuannya juga bagus, kenapa enggak gitu loh. Dan sini juga kita juga ada tempat, kenapa nggak digunain aja gitu loh. Akhirnya kita sama-sama punya rencana kayak gitu. Pemirsa, inilah seputar kegiatan para selebriti kita yang berhasil dihimpun tim Cek dan Recheck. Berita pertama datang dari Nita Tilana. Tanggal 2 November lalu, kakak kandung Arman Maulana ini merayakan pesta ulang tahunnya yang ke-31. Acara pestanya dimeriahkan oleh fashion show dari baju rancangan Nita yang diperagakan oleh teman-teman sesama artis. Selain itu, Nita juga menyumbang penghasilan butiknya sebanyak 2,5% kepada anak-anak jalanan.
Setelah melepas jabatannya dari manajer tim sepak bola Persija, Diza Rashid Ali membuka kafe di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Kafe itu diberi nama Trotoar. Untuk menunjukkan kecintaannya kepada dunia sepak bola, Diza menghidangkan makanan dengan berbagai pernak-pernik bola, mulai dari asbak, gelas, sendok, bahkan pelayanannya semua bernuansa sepak bola.